Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 PGSD semester 4 kelas A yang beranggotakan saya sendiri, Siti Rosyida Aisyah dengan NIM 2386202034 dan rekan saya Ada Kusuma dengan NIM 2386202002. Saya Meja Rosyida Aziza dengan NIM 2386202022. Perkenalkan, saya Adrian Yusuf Pratama dengan 2386200006. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum operasi bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Untuk yang pertama, penjumlahan akan dijelaskan oleh Mbak Alia, kemudian pengurangan akan dijelaskan oleh Mas Nando, dan perkalian saya sendiri, kemudian pembagian dijelaskan oleh Mbak Meja. Di sini saya akan menjelaskan penjumlahan bilangan bulat. Untuk penjumlahan, kita harus maju atau ke kanan. Berarti maju. Kita harus selalu menghadap ke positif atau ke kanan. A tambah B. A bilangan yang ditambah. B bilangan menambah. Jika B bilangan positif berarti searah, dan jika B bilangan negatif berarti balik arah. Untuk soalnya 5 ditambah 2 berarti kita menghadap ke positif berdiri di angka 5 ditambah 2 berarti kita jalan 1, 2. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7. Contoh soal yang kedua, negatif 4 ditambah 2. Kita di posisi awal berarti negatif 4 ditambah 2. Kita berjalan 2 langkah, 1, 2. Jadi negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Contoh soal yang ketiga, negatif 7 ditambah negatif 3. Berarti kita berdiri di posisi awal negatif 7. Untuk bilangan penambahnya negatif berarti kita harus berbalik arah. Dan ditambah 3, 1, 2, 3. Jadi negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 10. Baik, selanjutnya yaitu operasi bilangan bulat tentang pengurangan. Di sini kalau pengurangan yaitu kita berjalan mundur atau ke arah kiri. Nah, dan selalu menghadap ke arah positif. Di sini dilambangkan dalam bentuk M dikurangi dengan N. M di sini yaitu dijadikan bilangan yang dikurangi dan juga dijadikan posisi awal kita. Nah, di N kita jadikan sebagai pengurang. Nah, apabila pengurangnya itu positif maka kita berjalan searah. Apabila pengurangnya negatif maka kita berjalan atau balik arah. Baik, langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada 3 soal. Untuk yang pertama yaitu 7 dikurangi dengan 3. Di sini 7 dijadikan bilangan yang dikurangi atau posisi awal, dan 3 di sini sebagai pengurang. Nah, 3 di sini dilambangkan dalam bentuk positif, maka kita berjalannya searah. Oke, kita langsung ke angka 7. Nah, kita di angka 7. Nah, apabila pengurangan itu kan mundur. Jadi 7 dikurangi 3, kita mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi 7 dikurangi 3 yaitu 4. Selanjutnya yaitu contoh soal kedua, yaitu negatif 5 dikurangi 2. Di sini negatif 5 dijadikan posisi awal dan 2 dijadikan sebagai pengurang. Nah, 2 di sini yaitu positif, maka kita berjalannya searah. Oke, langsung ke negatif 5. Nah, negatif 5 dikurangi 2. Searah kita mundur. Tidak berarah tapi tetap kita mundur karena searah. Jadi kita melangkah 2 langkah ke belakang. 1, 2. Jadi negatif 5 dikurangi 2 yaitu negatif 7. Baik, selanjutnya nomor 3 contoh soalnya.
8 dikurangi dengan negatif 2. Untuk 8 dijadikan posisi awal atau bilangan yang dikurangi. Negatif 2 dijadikan sebagai pengurang. Di sini untuk pengurang itu negatif 2, maka kita harus balik arah. Jadi kita berada di posisi 8 terlebih dahulu menghadap ke arah positif. Nah, kita lalu balik arah. Karena situ negatif 2. Nah, sesudah balik arah, kita kan kalau pengurangan tetap mundur ya. Jadi kita mundur 2 langkah. 1, 2. Maka 8 dikurangi negatif 2 yaitu positif 10. Selanjutnya yaitu pembagian. Nah, langkah awalnya itu saatnya berada di angka 0 ini. Dan operasi pembagian itu selalu menghadap ke arah positif. Nah, selanjutnya di sini ada simbol A dibagi B sama dengan C. Simbol A itu bilangan yang dibagi sebagai tujuan dan simbol B itu sebagai pembagi. Jika pembaginya tersebut positif maka maju. Jika pembaginya tersebut negatif itu mundur. Dan hasil baginya jika itu positif maka searah, dan jika hasil baginya negatif itu balik arah. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama, 8 dibagi 4. Nah, untuk langkah awalnya startnya itu kita berdiri di titik 0 ini. Nah, 8 ini sebagai tujuan. Nah, maka dari itu kita akan mengasih simbol ini di angka 8. Selanjutnya yaitu 4 ini sebagai pembagi. Nah, karena 4 ini itu positif ini, maka kita maju. Oke, dari 0 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2. Nah, karena ini tadi berjalannya searah, nah angka 2 tersebut maka hasilnya positif. Selanjutnya soal nomor 2, negatif 6 dibagi 2. Nah, negatif 6 ini sebagai tujuan. Nah, maka kita taruh di negatif 6. Nah, awal mulanya startnya berada di titik 0 dan menghadap ke arah positif. Dan 2 tadi yang ini itu sebagai pembagi, dan ini tadi positif maka maju. Maka kita akan maju ke sana. Nah, karena tujuannya di awal tadi itu negatif, maka kita akan balik arah. Negatif 6 dibagi 2. 1 2 1 1 2 2 1 2 3. Karena ini tadi balik arah, maka hasilnya itu negatif. Jadi ini tadi jawabannya negatif 3. Maka negatif 6 dibagi 2 itu hasilnya negatif 3. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, negatif 4 dibagi negatif 2. Nah, untuk langkah awalnya startnya itu kita berdiri di titik 0 ini ya, dan selalu menghadap ke arah positif. Kembali ke soal, negatif 4 tadi itu sebagai tujuan, maka kita kasih simbol ini negatif 4. Dan negatif 2 nya itu sebagai pembagi, itu negatif, maka berjalan mundur. Nah, dari titik 0 1 2 1 1 2 2. Nah, karena negatif 4 sebagai tujuan dan negatif 2 sebagai pembagi itu searah, nah maka hasilnya positif. Jadi 2. Jadi maka negatif 4 dibagi negatif 2
hasilnya 2. Baik, selanjutnya adalah perkalian. Perkalian selalu dimulai dari 0, di start di 0, kemudian menghadap ke arah positif. Untuk simbol A dikali simbol B. Simbol A yaitu pengali apabila positif berjalannya maju dan apabila negatif berjalannya mundur. Dan untuk B bilangan yang dikali apabila positif berjalan searah dan apabila negatif berbalik arah. Baik, untuk contoh soal yang pertama 2 dikali 3. Pertama kita berdiri di start yaitu 0, kemudian menghadap ke arah positif. 2 yaitu pengali bernilai positif maka berjalan maju, dan 3 juga bernilai positif maka searah. Maka kita berjalan maju searah 2 langkah sebanyak 3 kali. Maka 2 dikali 3 yaitu 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3. Maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Baik, contoh soal yang kedua yaitu negatif 4 dikali 2. Formula kita berdiri di start atau 0. Negatif 4 atau bilangan pengali itu bernilai negatif maka kita berjalannya mundur. Dan bilangan pengali, bilangan atau bilangan yang dikali itu bernilai positif maka kita berjalannya searah. Jadi negatif 4 dikali 2 kita berjalan mundur 4 langkah 2 kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2. Maka negatif 4 dikali 2 yaitu negatif 8. Baik, selanjutnya soal yang ketiga. Negatif 3 dikali negatif 3. Pertama-tama kita berdiri di start atau 0 menghadap ke arah positif. Untuk bilangan pengalinya yaitu negatif 3, yaitu bilangan negatif maka berjalan mundur. Dan untuk bilangan yang dikali juga bernilai negatif maka kita perlu berbalik arah. Maka negatif 3 dikali negatif 3 yaitu kita berjalan mundur 3 langkah 3 kali. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3, 3. Maka negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 9. Sekian presentasi praktikum dari kelompok 7. Ada kurang lebihnya. Sekian presentasi praktikum dari kelompok 7. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.